ya tentang sikap Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tadi, supaya jangan menjadi fitnah dan mudah saja orang akan ada yang mengancam mau memperkarakan MUI. Nah, sekarang saya mau jelaskan. MUI Sumatera Barat akan terus tegak bersama dengan MUI Kota Payakumbuh, itu prinsip. Dan tidak akan membiarkan MUI Kota Payakumbuh sendirian. Kenapa? Karena keputusan dan sikap yang diambil itu telah dikoordinasikan. Nah, telah dikoordinasikan dengan MUI Sumatera Barat. Dan itu adalah garis dari lembaga keulamaan di Majelis Ulama begitu. Oh, ada hal-hal yang diperlukan mereka berkoordinasi. Jadi kalau ditanyakan sudahkah berkoordinasi? Sudah. Apakah MUI Sumatera Barat setuju dengan sikap itu? Setuju. Apa alasan? Alasan pertama adalah karena itu tegak lurus dengan hasil rapat koordinasi daerah Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Dan saya sudah jelaskan di sini bahwa Bapak dan Ibu-ibu, dan sudah saya sebarkan juga, itu seiring itu tegak lurus dengan hasil keputusan rapat koordinasi daerah MUI se-Sumatera Barat. Kalau se-Sumatera Barat apa maknanya? Berarti MUI Sumbar ada, MUI Kabupaten Kota perwakilannya ada, bidang fatwanya, ketuanya hadir. Nah, sebab nanti ada pula yang berbicara, itu kan merendahkan kehormatan guru kami. Itu ulama yang berkumpul sebanyak itu, apa ndak punya kehormatan pula? Jadi jangan begitu. Kalau begitu cara mengapakannya, itu melecehkan orang itu namanya. Di guru awak saja yang punya kehormatan. Nah, itu satu. Alasannya adalah karena itu berdasarkan kepada dalam surat itu. Cuma persoalannya kita ini kan tidak mau membaca ya. Surat itu jelas-jelas berpedoman kemana? Kepada hasil putusan Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Nah, apa itu? Di antaranya adalah MUI Sumatera Barat. Ini jangan dilupakan dahulu. Ulama Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap independen. Itu dasarnya. Itu di dalam dahulu, bukan keluar dahulu. Ini ada pula yang menuduh, kau benci je guru kami. Nah, apa urusan kami benci je guru kalian? Selama ini kan tidak ada. Terserahlah. Mau tabligh akbar, mau apa. Ada MUI ikut. Tidak. Jadi jangan diseret-seret ke ranah itu. Dan bencilah. Ada pula mengatakan ini cemburu lah. Cemburu apa? Nah. Oh, kalau perkara siapa yang mau cemburu? Ada yang nuduh, oh ya, saya tidak pernah mencari jadwal keluar. Tidak pernah ikut-ikutan. Ini tuh undangan tidak tanggung banyaknya keluar. Ini baru dari Batam ada undangan. Kita tidak bisa. Kenapa? Tugas di Sumatera Barat tidak terpikul. Hari demi hari ada saja persoalan. Jadi kalau kita dituduh cemburu-cemburuan, ini jadwal di sini saja yang rutin tidak terisi terus. Kadang harus ditinggalkan. Nah, untung banyak kawan-kawan yang mau. Jadi tidak ada urusan itu. Bahkan Bapak dan Ibu-ibu tahu di Bukit Tinggi ini ada tidak saya ceramah selain di surau ini? Kan tidak ada. Nah, jadi untuk apa? Kalau cemburu itu pasti kalau ada persaingan. Kita tidak ada bersaing dalam perkara ini. Nah, jadi jangan diseret-seret ke sana. Oh, itu melecehkan guru kami. Hati-hati. Ulama se-Sumatera Barat juga punya kehormatan. Itu buya-buya di kampungnya.
orang-orang yang ditinggikan oleh para ulama di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, juga punya kehormatan. Nah, itu jangan seperti itu alasannya yang sering diapakan. Kemudian yang kedua adalah bisa setelah ada komitmen bersama ulama di dalam, nah MUI Sumatera Barat meminta agar dai-dai dari luar, ingat ya, dai ya, dai-dai mubalik yang dari luar itu untuk tidak mencampuri. Kenapa? Karena kami telah menerapkan ke diri kami, ke ulama di dalam ini, untuk tidak ikut. Tolonglah, hormatilah kira-kira apa yang menjadi keputusan dan sikap kami di dalam ini. Apakah permintaan itu tidak wajar? Nah, mungkin tidak wajar bagi orang yang sedang berpacu, yang ingin mempergunakan pengaruh si A dan si B. Nah, mungkin itu tidak wajar. Tapi dalam konsep keulamaan itu wajar. Tolonglah. Nah, itu dasarnya. Kenapa itu? Nah, kan ada sekarang muncul istilah haknya untuk berijtihad politik. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini Bapak dan Ibu cenderung membelokkan pemahaman orang. Lain tahunya makna ijtihad itu. Ijtihad itu bazlu aqsal juhdi, mengerahkan segenap daya upaya. Untuk apa? Ya, untuk menemukan hukum syarak atas suatu peristiwa dengan menarik hukum itu dari mana? Dari dalil-dalil syariat. Ini harus digaris bawah itu aqsal juhd, daya maksimal. Itu ijtihad. Nah, karena itulah para ulama membagi segmen ijtihad itu. Yang pertama adalah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kasus. Kasus ini dua kategori. Ini kalau orang belajar fatwa, ada yang kasusnya am, bersifat umum, bisa terjadi di mana-mana. Tapi ada kasusnya yang bersifat khas, yang bersifat khusus, karena dia diliputi oleh situasi dan kondisi, tempat, suasana, kondisi daerah tertentu. Nah, kalau dia masuk kategori yang kedua, kalau ulama yang tahu dengan adab berfatwa, dia akan katakan bahwa ulama di kampungmu lebih afdal kamu tanya. Kenapa? Karena masalah ini spesifik kampungmu. Yang saya sendiri tidak hidup di sana, dan bisa jadi pemahaman kita tentang persoalan itu tidak semendalam orang yang ada di sana. Itu makanya di dalam Al-Quran setiap kaum itu ada sekelompok orang yang bertafaqquh. Begitu konsepnya. Nah, itulah yang dikutip oleh MUI, kaedah yang umum itu ahlul balad adra bi syi'abiha. Penduduk suatu negeri lebih tahu dengan apa? Dengan kondisi keadaan negerinya sendiri. Begitu. Nah, itulah makanya kita minta hormati. Jangan dirusak adab ini. Kalau kita rusak adab ini, saling menghormati berarti su'ul adab. Nah, itu keputusan Rakorda. Nah, kemudian datang kasus di Payakumbuh. Ada undangan. Nah, undangan untuk menghadirkan seseorang. Itulah, saya tidak mau buka siapa yang mengundang dan berbagai macam ya. Tetapi panitia diminta oleh pihak yang berwenang untuk meminta rekomendasi Majelis Ulama Kota Payakumbuh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau awak meminta, jawabannya secara sederhana dahulu,
bisa diagih. Itu normal kok. Jadi mentang-mentang wak meminta untuk guru awak, orang tak boleh menggeleng. Itulah ya do akhlak seperti itu tuh. Nah, ketika dimintakan, selama ini kan tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Silahkan. Bahkan sekarang, tadi malam masih ada juga ustaz yang ceramah di Payakumbuh itu. Sebelumnya ada juga. Nah, MUI memantau saja. Tapi ketika saya sebut saja, ya, UAS dimintakan, Abdul Somad, dimintakan dia untuk diizinkan, MUI mencoba menelusuri itu, MUI Payakumbuh. Nah, bertemulah video, bukan cerita-cerita. Video di situ Ustadz Abdul Somad ini menghimbau orang Payakumbuh untuk memilih kandidat tertentu. Ada videonya. Ini karena jadi fitnah, saya harus sampaikan ini. Ada videonya. Dan saya sebagai ketua MUI ketika diminta koordinasi, Buya bagaimana pandangan? Saya bilang, jangan hanya cerita-cerita. Oh enggak Buya, ini ada videonya. Ya sudah. Nah, kemudian karena ada video itu berarti masyarakat dan pihak-pihak di Payakumbuh sudah tahu bahwa beliau ini adalah mengusung calon tertentu. Nah, ketika dia hadir di situ, tentu Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh sudah bisa membaca ini beresiko. Nah, akan menjadi ajang untuk menghimpun orang-orang yang sependapat dengan satu kandidat dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, terjadilah terulang kembali kasus seperti di kota Bukit Tinggi ini dahulu, yang akhirnya ada lembaga-lembaga keumatan yang berserak antar ulama saling menjelekkan. Bahkan sampai sekarang saya tidak nyaman itu ketika ada menyebut rekomendasi ulama, sedangkan saya saja tidak ikut-ikut merekomendasikan. Kenapa ulama keseluruhan dibawa-bawa? Nah, daripada terulang lagi pertengkaran-pertengkaran seperti ini yang membuat kita melemah, sedangkan persoalan yang terjadi di negeri ini, siapa yang memikul tanggung jawab itu? Bapak dan ibu-ibu kan jadi saksi. Tuh kemarin di Payakumbuh itu ada kasus, ada pertandingan tinju. Yang tinju itu pedusi di Minangkabau, kemudian kandung namanya tuh. Nah, di kafe. Siapa yang mengurus itu? Yang datang ini atau yang ulama yang di kampung ini? Ada dahulu fashion show dibuat di tengah jalan. Siapa yang menanggung akibat itu? Yang mengurus itu? Ulama kita. Itu seperti kasus di Pasaman itu. Siapa yang mengurus itu? Ulama kita di daerah. Masa tidak bisa dimengerti ini? Segala masalah awak menyandang. Tapi kemudian dalam kondisi seperti ini, kami tidak boleh mengatakan pendapat, dianggap melecehkan dan berbagai macam. Oh, hebat betul ya. Jadi dia boleh berijtihad politik, kami lembaga tidak boleh berijtihad. Padahal kami tidak punya kepentingan selain kepentingan umat. Kan tidak ada ketua MUI itu. Saya kalau ada ketua MUI itu masuk tim sukses, saya berhentikan itu. Sekum MUI itu ikut jadi tim sukses, kita berhentikan itu. Kan ada yang sudah jadi ketua DPRD juga, dahulu menjadi salah seorang pengurus MUI, sudah berhenti. Begitu kita menjaga. Jadi kalau dia berijtihad dengan alasan itu, tunggu dulu. Ijtihad itu harus mengerahkan segenap daya untuk mengetahui persoalan.
Tapi kalau ada orang datang ke saya, kebetulan berteman dengan saya, terus saya katakan pilihlah dia, itu ijtihad namanya gitu. Tahu enggak saya dia apa yang dia lakukan selama ini, bagaimana latar belakangnya, seperti apa kebutuhan masyarakat di daerah itu, bagaimana kondisi yang dihadapi di daerah itu, apa persoalan yang sedang ada di daerah itu. Kalau tidak sampai ke sana kita mendalami, itu bukan ijtihad. Langkah pertama ijtihad saja tidak terpenuhi itu. Nah, kemudian baru ijtihad itu tidak selesai setelah diputuskan, oh ya, inilah pilihan politik. Selesai sampai di situ. Tidak. Kalau orang mengaji tentang usul fikih, berikut ada ma'alat, dampak dari keputusan itu harus dikaji. Nah, ini dampaknya siapa yang akan menanggung semuanya nanti? Masyarakat yang tinggal di daerah itu, ulama yang ada di daerah itu. Yang bersorak sudah pergi, yang tinggal dengan masalah ya, apakah salah kemudian lembaga keulamaan meminta, ya kalau mau berijtihad politik, berijtihad politiklah di kampung-kampung saudara. Kan ada dalam keputusan itu menghimbau para ulama itu, silakan berijtihad politik di negeri, jaga negeri masing-masing. Nah, di mana salahnya MUI dalam perkara itu? Coba tunjukkan. Oh, ini dia warga negara berbagai macam. Ingat, warga negara iya, tapi bukan warga daerah itu. Sebagai adab, tidak mungkin saya datang ke kampung ibu-ibu, saya tunjukkan di situ kebetulan sedang pilwana wali negari, anak ikut saya wali negari ibuan. Ada enggak adab saya itu? Amoda orang kampung Asinan, saya enggak akan ikut pula memilih di sana. Coba direnungkan itu. Nah, tapi itu kami bukan berarti menutup dia tidak boleh, silakan saja. Tetapi kalau dia bijak, hindari sajalah waktu itu, waktu yang dikhawatirkan tersebut. Buat setelah itu, mau tabligh akbar, mau peresmian, tidak ada kan dia, silakan saja. Nah, dalam hal ini didengar pula lah ulama yang telah bersepakat se-Sumatera Barat itu. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan, saya tegaskan, ini tidak ada dalam rangka dukung-mendukung siapa-siapa. Oh ya, MUI berarti berpolitik. Oh ya, MUI berpolitik, tapi bukan politik kekuasaan itu. Karena MUI tidak pernah terlibat dengan dukung-mendukung satu kandidat. MUI berprinsip awak ko badu sana, nan maju tu orang awak siwo. Biarlah mereka adu argumen, biar mereka adu program, biar mereka adu visi misi, biar mereka menunjukkan catatan riwayat track recordnya, wawasannya, ya silahkan. Nah, janilah masyarakat memilih berdasarkan kebutuhan negariawan. Itu yang diinginkan oleh MUI. Tidak diintervensi dengan emosional-emosional yang belum tentu ukurannya jelas. Nah, di mana persoalannya MUI dalam perkara itu? Nah, jadi saya melihat ini ada yang menyuruh cabut. Saya katakan tidak ada cabut-cabutan. Itu sudah disetujui oleh MUI Sumatera Barat, dan MUI Payakumbuh sudah menyatakan tidak akan mencabut. Itu sikap. Ada yang mengancam mau disomasi, bahkan ada pula yang saya baca akan mendatangi rumah ketua MUI. Saya katakan, Anda siapa? Nah, kok seperti itu betul? Nah, kemudian perlu diingat, oh ini katanya ini dugaan buruk sangko MUI saja. Ya betul buruk sangko. Toh kandidat itu sudah me-WA ketua MUI kok. Kenapa dilarang? Dari situ saja sudah tidak perlu lagi berbohong-bohong itu. Di WA-nya ketua MUI kata Payakumbuh, kenapa dilarang? Apa urusan dia kalau ini murni dakwah? Itu pertanda bahwa ada hubungannya. Kemudian ada pula tabayun berbagai macam. Itu sudah dijawab oleh Sekretaris Umum MUI Payakumbuh. Para da'i, para ustadz kadang-kadang kok mudah berbohong. Padahal sudah diajak bertemu 1 jam
Ketua MUI Kota Payakumbuh menunggu para ustadz panitia itu. Cobalah hargai, ini orang tua ya, yang umurnya sudah hampir 70-an tahun itu. Nah, setelah 1 jam menunggu tidak datang, akhirnya bicara lewat telepon. Coba bayangkan. Nah, kemudian dia sorak-sorakkan ke media sosial bahwa tidak tabayun lah, tidak inilah. A'udzubillah. 1 jam saya konfirmasi, semalam saya tidur jam 2 bicarakan ini berbagai macam terkait benar tidak, karena kita tidak ingin meletakkan keputusan hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Makanya saya minta konfirmasi, ini ke sini, ini ke situ, sudah jelas. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana sikap MUI Sumatera Barat, MUI Sumatera Barat akan mendampingi terus MUI Kota Payakumbuh, dan kita tidak ada sentimen dengan perorangan, tapi tolong dijaga negeri dan masyarakat kita ajak untuk cerdas dalam menyaring, dalam menerima berbagai informasi, karena kami tidak punya waktu untuk menjawab terus perdebatan di media sosial itu. Nah, mungkin mereka punya orang-orang yang terus mencaci maki di medsos, tapi saya ada punya waktu, dan kita tidak punya banyak tim juga untuk yang ada ya tim media untuk menyampaikan ini, untuk meliput ini. Setelah itu banyak kesibukan kita yang lain yang kita tidak punya waktu untuk melayani begitu. Jadi kalau ada bapak dan ibu-ibu yang bertanya-tanya orang, tolong dijelaskan saja dengan baik, tidak perlu dilayani kata-kata kotornya, tapi jelaskan. Ini penjelasan kita, dan kita bertanggung jawab untuk itu. Demi apa? Demi untuk menjaga ketentraman, kesejukan, dan ingin kita agar kepemimpinan itu sekali 5 tahun itu berjalan tidak dengan tuding-tudingan, maki-makian, kan begitu. Selama ini yang terjadi tidak bagus. Ini hanya 5 tahun, tapi kemudian kita lembaga pecah, hubungan antar ulama menjadi rusak, ya. Itu yang saya sedihkan kalau itu terjadi terus. Ya, tapi kalau sudah selesai, sebenarnya kan dia minta izin tanggal lampe November. Pemilu kada tanggal berapa? 27. Ini tunda saya 23 hari kok tabligh akbarnya. Susah benar rasanya tuh. Kok perlu tanggal 27 malam tuh buat tabligh akbar tuh. Aman itu. Kok harus dipaksakan ini juga? Itu jadi tanda tanya pula tuh. Dipaksakan harus tanggal itu. Ketika MUI tidak setuju, dia minta rekomendasi, MUI tidak mau merekomendasi, menolak kegiatan. Hanya baca menolaknya saja tuh ibu. Jadi ada orang kok membaca surat itu dia tehnya pakai judul, pakai hal, pakai kepada yang terhormat, pakai pembukaan, pakai poin-poin, sudah itu pakai ujung poin terakhir, kesimpulannya menolak, kemudian pakai terima kasih. Anaknya baca dan cik bawah sini. Itu tidak ngerti yang bawa kenapa seperti itu ya. Jadi apa keputusan MUI Kota Payakumbuh itu adalah sikap ulama Sumatera Barat berdasarkan kepada keputusan rapat koordinasi MUI se-Sumatera Barat. Itu sikap kami, dan tentu kami tidak bisa membahagiakan, menyenangkan semua orang. Apalagi ada pula yang berkomentar harus netral. Ya bagaimana saya menjelaskan? Dia saja berada di dalam kubu tertentu minta orang netral. Nah, saya melihat ada penjelasan dari anggota DPD kita. DPD itu bukan orang partai ya. Perlu diingat, dia itu Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sumatera Barat. Mestinya dia berada di setiap kelompok, bukan di satu kelompok. Nah, jangan kita seperti bergaya netral, tetapi sebenarnya dia sudah tidak netral dari semula. Ini bagaimana? MUI pula yang dikatakan tidak netral. Dia di mana selama ini?
Jadi jangan diseret-seret kemana-mana untuk menjelek-jelekkan majelis ulama, karena majelis ulama tidak akan bergeser dari prinsipnya. Kita harus menjaga negeri ini. Minimal adalah Sumatera Barat harus terjaga. Itu yang kita inginkan. Nah, urusan siapa yang mau jadi kepala daerah, MUI Sumbar tidak ikut campur. Saya sebagai Ketua Panitia Tablik Akbar UAS di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini, sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbuh yang menolak Tablik Akbar UAS. Kronologi singkatnya, Al-Husam sebagai Panitia Tablik Akbar UAS mengirimkan surat permohonan rekomendasi pada hari Selasa 15 Oktober. Dan berdasarkan permintaan Buya Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh, surat itu cukup dikirim via WhatsApp. Yang dijawab kemudian bahwa MUI tak perlu mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan Ketua MUI menyampaikan bahwa beliau menunggu undangan. Namun kemudian, Rabu tanggal 16, virallah surat bahwa MUI Payakumbuh menolak Tablik Akbar UAS di media sosial, di mana tidak ada satupun panitia acara yang mendapatkan surat itu secara pribadi. Bahkan saya pun mengonfirmasi ini kepada Sekum MUI Payakumbuh, Hanan Putra, dan ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kamis tanggal 17, keluar pula video yang menyatakan bahwa pada acara yang belum terlaksana ini ada unsur politik praktis yang tentu saja merupakan fitnah. Dan kami dari panitia tegaskan bahwa tidak ada satupun usaha klarifikasi dari MUI Payakumbuh kepada panitia sebelum surat dan video ini tersebar. Setelah itu barulah MUI Payakumbuh menghubungi kami ketika MUI Payakumbuh sudah terlanjur dibully oleh masyarakat. Adapun kebohongan yang perlu kami luruskan di sini adalah: pertama, Sekretaris MUI Payakumbuh sudah berbohong kepada Ketua MUI Sumatera Barat bahwa ia mengirim surat jawaban melalui WhatsApp kepada panitia. Sekum MUI Payakumbuh tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada panitia, baik secara langsung ataupun via WhatsApp. Justru panitia mendapatkan surat itu dari orang lain. Ternyata surat itu sudah viral di salah satu akun medsos di Payakumbuh. Parahnya, kebohongan ini kemudian disampaikan berkali-kali di mimbar-mimbar ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Maka kami dari panitia sangat menyayangkan sekelas MUI Sumatera Barat menjadikan kabar bohong sebagai bahan untuk berceramah. Sehingga yang muncul kemudian adalah provokasi. Kami sebenarnya sudah konfirmasi ini ke Sekum MUI Payakumbuh, di mana beliau justru menyalahkan tembusan surat. Maka kami perlu pertanyakan, apakah Sekum MUI Payakumbuh menyalahkan MUI Sumatera Barat, Polres Payakumbuh, Kesbang Pol Payakumbuh, ataukah Banwaslu Payakumbuh? Kedua, adanya ketidaksinkronan antara keterangan MUI Payakumbuh di dalam surat balasan publik dengan video yang beredar, dan juga dengan pernyataan Sekretaris MUI Payakumbuh pada acara yang disiarkan di Padang TV Jumat malam lalu. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbuh pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tablik akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara? Menurut kami, orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini. Maka ini perlu dijelaskan oleh Sekum MUI Payakumbuh. Ketiga, di dalam acara yang disiarkan Padang TV pun Sekretaris MUI menyebutkan bahwa juru bicara panitia yaitu saya sendiri menganggap bahwa Ustadz Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh sebagai orang yang sesat. Ini pun merupakan kebohongan yang perlu diklarifikasi oleh Sekum MUI Payakumbuh. Keempat, dan ini yang paling utama rasanya, MUI di dalam video menyatakan bahwa acara yang belum terlaksana itu ada unsur politik praktis. MUI juga berbohong telah melakukan kajian. Kalau memang hal tersebut diputuskan berdasarkan kajian, maka kami meminta kepada MUI Payakumbuh untuk mengeluarkan ke publik kajian seperti apa yang MUI Payakumbuh lakukan, sehingga bahkan panitia pun tidak diikut sertakan dalam kajian tersebut. Kelima, MUI Sumbar selalu menuduh bahwa panitia mempermasalahkan MUI Payakumbuh yang menolak memberi rekomendasi. Berkali-kali panitia tegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah MUI yang menuduh bahwa acara tablik akbar yang akan dilaksanakan ini bermuatan politik tanpa tabayun atau meminta klarifikasi kepada panitia. Belum lagi surat yang dikirim tidak kepada panitia namun kepada publik. Ditambah kesalahan parah Sekum MUI Payakumbuh karena begitu ingin membela diri, sehingga menyatakan bahwa Imam Lais bin Sa'ad ada di Irak, padahal beliau itu di Mesir.
Kami yang fakir ini meminta kepada Ketua MUI Sumatera Barat untuk tidak lagi menjadikan informasi bohong ini sebagai bahan orasi di mimbar-mimbar. Hal ini tidak akan membuat yang keruh menjadi jernih, justru menjadi provokasi. Kami juga menyayangkan sebenarnya ketika kami klarifikasi di kolom komentar akun Facebook Tuan Ketua MUI Sumbar, akun kami malah diblokir. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang kesatria. Tidak akan berkurang harga diri oknum Majelis Ulama Indonesia mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Namun kalau arogansi sudah menguasai diri, maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah.